seperti itu. Kalau Kakak Okan sendiri berhidroponik ini sampai saat ini sudah memiliki berapa meja? Saat ini yang meja utamanya yang ini cuman baru satu, karena ini juga menyangkut lahan sebenarnya tidak punya. Dan ada beberapa yang di samping rumah Iya. seperti di meja ada display, ada meja pembibitan ada di sebelah sana yang saya kasih atap biar daunnya tidak rusak kalau kena hujan langsung gitu. Oh ya, kita kembali lagi dengan Kakak Okan. Ini meja yang kedua Kakak Okan ya? Ya, ini meja display, Kak. Oh, meja display. Ini tujuannya untuk apa Kakak? Ini tujuannya sebenarnya sayur yang ada di sini ini bukan hasil hasil yang saya tanam, tapi saya beli lagi dari teman hidroponik untuk memenuhi permintaan pelanggan yang saya punya. Jadi ketika mereka minta, saya selalu ready sayurnya. Artinya ternyata kebutuhan akan sayur hidroponik ini lumayan tinggi Kakak ya? Iya, sangat tinggi, Pak. Bahkan yang ini pun ambilnya dari luar Kupang. Oh, diambil dari luar Kupang. Ya, Dari teman hidroponik ya, juga? teman hidroponik juga yang dia punya kebun hidroponiknya di luar Kupang. Oh, mungkin untuk teman-teman yang penasaran, bisa melihat kembali video yang di belakang tentang kebun tumbuh bersama dari kebunnya Om Jano. Ya, dari Oh kebunnya Om iya, Jano yang yang ada di Kota di Soe. Kota Soe. Siap. Kalau di sini kapasitas berapa banyak tanaman Kakak? Kalau ini untuk meja display ini cuma 60 tanam, 60 lubang tanam saja. Kalau yang ini 60 lubang tanam. 60 lubang tanam Ya. dengan luas berapa kali berapa Kakak? Ini sekitar 2 kali 1 ini, Pak. 2 kali 1. 2 kali Artinya 1. kalau mau memulai 2 kali 1 pun lahan itu bisa digunakan Kakak ya? Oh, sangat bisa, Pak. Justru saya punya yang untuk memulai awal itu lebih kecil dari ini lagi, Pak. Oh Ada iya. di sebelah sini. Oh yang Yang sebelah ini, Pak. Ini yang saya bilang pertama di awal-awal tadi yang dikasih secara free sama teman hidroponik, ya ini. Saya mulainya dari sini. Saya mulai dari satu yang ini dikasih, nutrisinya dikasih, box tampung airnya juga dikasih, atapnya juga sudah jadi. Terus saya dikasih dalam bentuk bibit sudah seperti ini waktu pertama kali saya memulai hidroponik. Jadi saya sebenarnya terimanya sudah maksimal sekali. Nah, dari sinilah saya mulai belajar pelan-pelan dari cara semai yang seperti ini. Ada ini bibitnya. Ini saya belajar semai sendiri setelah saya belajar sama teman-teman hidroponik yang lain. Oh, jadi meja ini sekarang digunakan untuk Nah, instalasi semai. semai yang ini karena memang saya juga mejanya hanya sedikit, jadi ya segini cukup lah. Artinya dengan lahan yang sempit ini, kamu kan dapat memaksimalkan penanaman sayur hidroponik tanpa butuh lahan yang luas ya, Om kan? Siap. Hidroponik itu tidak butuh lahan yang luas, intinya kita ada niat, semua pasti bisa, Pak. Terus kalau mau kan kita berbicara, sudah berapa lama mau kan mulai berhidroponik? Saya mulai berhidroponik kurang lebih hampir setahun, Pak. Saya Hampir. mulainya itu dari tahun lalu, kurang lebih ya 8 bulan, Pak. Saya sudah 8 bulan mulai hidroponik untuk seperti sejak tahun lalu. Terus bercerita sedikit kan dari awal Om kan bilang modal yang Om kan keluarkan 4 juta. Sejak Ya. 8 bulan Om kan bergiat dalam hidroponik ini, apakah sudah kembali modal ataukah masih menggantung sampai saat ini? Untuk modalnya sudah kembali. Ya sekarang itu saya tinggal ambil keuntungannya. Keuntungan dan mulai memperluas Ya lagi. memperluas lahan. Oh, Dan baik. rencana juga ya mau buat lebih besar lagi dari setelah ini. Ya, menurut Kakak Okan sendiri, apakah berhidroponik itu untung atau rugi? Ya kalau rugi, sudah tentu saya tidak akan melanjut sampai dengan sekarang. Justru karena saya merasa itu untung dari segi waktu juga. Saya tidak harus siram pagi dan sore, saya tidak harus jaga, saya masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan ini ya paling ya pagi cuma sekedar cek air apakah masih aman. Terus begitu pun setelah saya pulang sore, saya cek lagi apakah airnya masih aman. Terus saya cek ppm-nya berapa, pH-nya berapa, ya paling cuma seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan dalam berhidroponik, dan menurut saya itu sangat lebih mudah daripada kalau kita
nah apa sistem konvensional yang tanah ya, untung-untung kalau kita punya lahan yang memang itu tanahnya bagus gitu. Kalau yang berbatuan seperti keadaan yang sekarang yang kakak lihat ya, untuk komoditi tanah ya tidak mungkin. Akhirnya salah satu solusinya ya ini hidroponik gitu. Jadi jangan batasi keadaan dengan keadaan yang ada gitu. Jadi sebenarnya apapun keadaannya kita bisa bertani. Ya, salah satunya ini solusinya hidroponik. Dan lahan yang kakak akan gunakan juga kalau mau dibilang termasuk lahan sempit ya Iya, kakak? karena ini kintal perumahan ya, kita tahu bersama perumahan itu ya sangat sempit. Jadi saya mempergunakan lahan yang ada saja. Saya memaksimal mungkin supaya bisa buat meja gitu. Dan sebenarnya ini pun saya masih bisa buat lagi yang baru, yang baru lagi satu masih bisa ini. Jadi kedepannya pasti akan menambah lagi instalasi. Itu pasti Pak. Selama kakak akan berhidroponik ini, penghasilan yang kakak dapat selama berhidroponik dalam 1 bulan berapa? Berapa sih Pak ya, karena ini skala kecil ya, ya paling saya cuma bisa bilang ya rata-rata gitu. Kalau rata-rata itu saya biasa per minggu itu penghasilannya di atas 200.000. Nah, saya juga sebenarnya permintaan itu banyak, pelanggan sebenarnya banyak, cuman saya tidak berani karena kapasitas meja yang saya punya itu, maksud saya hanya bisa menghasilkan saya itu sedikit sekali. Jadi takutnya saya ambil pelanggan banyak tapi saya tidak bisa menyediakan. Nah, ini pun saya yang ada pun ini saya beli lagi dari sesama teman hidroponik dengan harga harga petani dan saya jual lagi. Jadi di sini saya ceritanya saya sebagai petani dan juga jadi supplier gitu. Nah, penghasilan per minggu itu ya rata-rata di atas 200.000. Nah, Berarti kalau dalam 1 bulan ada 4 minggu, Om Okan dapat menghasilkan dalam 1 bulan sekitar 800.000. ya kurang lebih seperti itu Pak. Nah, dan itu juga bisa bisa naik dan bisa juga di bawah itu lagi. Tergantung dari Nah, sayur yang sementara ada dalam instalasi ya Om iya, Okan ya. karena kadang juga kalau begitu pelanggan minta sayur kosong gitu. Jadi makanya saya membatasi pelanggan tetap itu, saya batasi. Ya cuman beberapa tempat yang saya berani ambil karena memang saya tahu uh, apa? Saya cuma punya kebun ya seperti yang di video awal tadi itu sangat kecil. Ukurannya 4x2 saja. Dengan lahan yang begitu sempit. Terus harapan Om Okan ke depan untuk hidroponik ini seperti apa? Mungkin ada yang Om Okan harapkan untuk apakah ke generasi muda atau Nah, bagaimana? yang saya harapkan ya biar dengan berhidroponik ini saya memotivasi anak-anak muda biar jangan malu loh untuk bertani, karena setiap hari itu kita membutuh sayur gitu ya, namanya kita manusia tetap membutuh sayur, butuh makan istilahnya. Jadi ya makan itu ya, kalau tidak ada yang mau bertani ya siapa gitu ya, apalagi karena saya tahu saya rata-rata generasi sekarang setelah kuliah motivasinya satu, PNS. Sebenarnya PNS itu bukan bukan solusi sebenarnya menurut saya ya. Masih banyak yang lain peluangnya, salah satunya ya pertanian. Ya pertanian yang lebih keren maksudnya di zaman sekarang ya, salah satunya hidroponik, apalagi hidroponik di Kota Kupang ini ya masih terbilang baru. Dan ini saya pengen anak-anak muda sekarang itu harapannya jangan PNS saja, karena sebenarnya masih banyak peluang selain PNS. Kak Okan, pesan untuk generasi muda apa Kak Okan? Manfaatkan lahan yang ada untuk berhidroponik dan jangan malu untuk jadi petani. Karena petani muda itu keren. Terima kasih banyak Kak Okan. Sama-sama Pak.